Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Ramadhani Putri, nomor BP 22101155110160. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Syariah. Fungsi uang dalam Islam. Uang adalah bagian penting dari kehidupan kita. Namun apa yang dikatakan oleh agama Islam tentang penggunaannya? Pengertian uang dalam Islam. Amanah. Uang adalah amanah dari Allah dan harus digunakan dengan cara yang baik. Syarat sahnya uang. Uang harus diperoleh secara halal dan sah untuk bisa digunakan dalam Islam. Fungsi uang. Uang digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, dan juga sebagai nilai simpanan. Yang selanjutnya, peran uang dalam kehidupan. 1. Berkontribusi pada kemajuan ekonomi. Peran uang yang paling jelas adalah sebagai alat untuk memfasilitasi perdagangan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Yang kedua, membantu kebaikan sosial. Uang bisa membantu keberlangsungan institusi keagamaan dan kegiatan sosial seperti pembiayaan pelatihan dan bantuan untuk kaum miskin. Yang ketiga, membiayai pendidikan. Uang membantu mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik dan memungkinkan orang untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip penggunaan uang dalam Islam. Yang pertama, bersedekah dan berinfak. Saling memberi dan menerima adalah bagian penting dari penggunaan uang dalam Islam. Yang kedua, bertanggung jawab sosial. Uang harus digunakan untuk memperbaiki masalah sosial dan membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga, manajemen waktu. Waktu adalah uang, oleh karena itu harus dikelola secara bijak agar tidak terbuang sia-sia. Yang selanjutnya, hukum riba dalam Islam. Pengertian riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pihak yang memerlukan. Hal ini secara tegas dilarang dalam Islam. Jenis-jenis riba ada dua jenis, riba an-nasi'ah atau riba yang diambil dari pinjaman dan riba al-fadl, riba dalam perdagangan. Akibat hukum riba. Barang yang dibeli dengan riba tidak diizinkan dalam Islam dan dosanya besar. Pengelolaan keuangan yang baik dalam Islam. Yang pertama, buat anggaran. Membuat anggaran yang baik adalah langkah pertama ke arah pengelolaan keuangan yang baik. Pastikan uang yang dikeluarkan tidak melampaui batas anggaran. Yang kedua, investasi yang bijak. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan. Pastikan investasi tersebut halal dan menguntungkan. Yang ketiga, avoid impulsive buying. Belilah barang hanya berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Hindari pembelian impulsif. Yang terakhir, bayar utang tepat waktu. Bayarlah hutang tepat waktu untuk menghindari beban bunga dan meningkatkan kredibilitas. Yang selanjutnya, zakat dan infak dalam penggunaan uang. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan, guna meningkat kesejahteraan sosial. Infak adalah memberikan pengeluaran sukarela untuk manfaat umum, karena Allah menyukai orang-orang yang baik hati dan murah hati. Cara lain menggunakan uang sebaiknya digunakan untuk membiayai hal-hal yang bermanfaat seperti memberikan makanan kepada keluarga miskin atau membantu orang lain dalam kesulitan. Yang terakhir, kritik terhadap praktik keuangan konvensional dan alternatif dalam Islam. Yang pertama, kritik terhadap sistem kredit. Beberapa praktek kredit dengan bunga tinggi secara tegas dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi yang meminjam. Yang kedua, kritik terhadap sistem investasi. Beberapa instrumen investasi mungkin tidak halal atau berisiko tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam. Dan yang terakhir, alternatif keuangan Islam. Beberapa alternatif keuangan syariah seperti lembaga pengembangan masyarakat Islam dan perbankan syariah memiliki potensi untuk mempromosikan keadilan dan membantu pencapaian tujuan sosial.
Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.